Selamat siang pemirsa, Detik Terkini hadir di tengah aktivitas Anda. Bersama saya Fiska Wulandari akan menyajikan berita aktual dan terpercaya. Razia masker diberlakukan guna mengingatkan masyarakat betapa pentingnya mengikuti protokol kesehatan, seperti halnya yang dilakukan oleh petugas Satpol PP Cengkareng, Jakarta Barat. Ya pemirsa, tepat di belakang saya sudah ada beberapa anggota Satpol PP yang sedang melakukan penertiban masker di area Palem Lestari, Jakarta Barat, Cengkareng untuk menyadari para warga dalam menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Bagi warga yang terlintas dalam area ini tanpa menggunakan masker dikenakan sanksi sebesar Rp250.000 per orang. Penertiban masker yang dilakukan oleh Satpol PP beserta TNI Polri menemukan banyak pengendara sepeda motor dan mobil yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Dalam operasi tersebut, para pengendara yang tidak mengenakan masker diberhentikan dan diberikan sanksi. Sesuai dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020, para pengendara yang tercatat dalam data yang melanggar harus melakukan pekerjaan sosial untuk membersihkan lingkungan setempat selama 1 jam. Nah, tertib masker ini di akhir-akhir seperti ini bukannya malah berkurang, malah bertambah karena kesadaran masyarakat dianggapnya udah berlalu ya. Tapi kenyataannya kan COVID-19 ini belum berakhir. Nggak pakai masker soalnya. Nggak pakai masker dari rumah? Iya, dari rumah. Kenapa nggak pakai masker dari rumah? Soalnya mau ke depan situ doang, kirain nggak ada apa-apa gitu, aman, tentram, kendali, dan tentunya ada Pol PP. Ada pula beberapa masyarakat yang memilih untuk membayar denda sebesar Rp250.000. Pengupayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan penertiban masker ini mengharapkan agar warga bisa mengedepankan kedisiplinan mengikuti protokol kesehatan dalam kesehariannya. Mega Safitri melaporkan dari Jakarta. Setelah 8 bulan terakhir siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara online, kini pemerintah memutuskan untuk sekolah tatap muka pada Januari 2021. Beberapa sekolah di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, sudah mulai mempersiapkan protokol kesehatan yang akan diterapkan untuk proses pembelajaran tatap muka. Pemirsa, pandemi COVID-19 masih terjadi sampai dengan hari ini. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan untuk memperbolehkan kembali sekolah dibuka pada 2021. Lalu, apa tanggapan pihak sekolah mengenai kebijakan tersebut? Berikut liputannya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengizinkan kembali pembelajaran tatap muka pada 2021 mendatang dengan segala pertimbangannya. Di tengah ketidakpastian kebijakan ini, rupanya sekolah-sekolah dan para guru tetap harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan tersebut. Lalu, apakah memang kebijakan ini dirasa nantinya bisa membuat proses pembelajaran lebih efektif? Karena kalau sekolah kita mempersiapkan diri, ya dari mulai untuk protokolnya kita siap, kemudian untuk perlengkapannya kita juga siap, untuk budaya untuk protokolnya kita juga mempersiapkan diri. Nah, mungkin ada beberapa fasilitas yang masih kita rasa kurang, kita perbaiki lagi seperti itu, kita tambah lagi seperti itu. Saya merasa belum waktunya. Kalau memang berlaku seperti itu, kita kerjaannya guru tambah banyak karena ada yang offline, ada yang online karena tidak bisa serentak, satu. Yang kedua, kalau memang nantinya pandemi belum semakin menurun, nanti kasihan anak-anak bisa berdampak untuk kesehatan mereka. Rupanya masih banyak yang harus diperhatikan pemerintah. Tapi apapun hasilnya nanti, diharapkan jangan sampai sekolah menjadi klaster baru penularan COVID-19. Saya Thomas dari Jakarta melaporkan. Guna menekan angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel kereta api, kini pencipta kereta api dan PT KAI melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan yang melintasi rel kereta api Kebayoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, angka kecelakaan yang terjadi pada kereta api saat ini masih terjadi. Maka dari itu, sosialisasi keselamatan kereta sampai saat ini masih terus dilakukan.
PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta mencatat sejak Januari hingga November 2020 telah terjadi 22 kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api. Dalam kegiatan sosialisasi yang turut menggandeng instansi keamanan setempat dan pencinta kereta api ini, dilakukan pembagian stiker dan masker, pembentangan spanduk dan poster berisi himbauan, serta aksi teatrikal korban kecelakaan di perlintasan sebidang. Jadi kalau bicara sudah berapa lamanya, ini sudah sangat lama ya, artinya sosialisasi untuk keselamatan di perlintasan sebidang ini terus kita lakukan secara berkala, secara bertahap seperti itu di area Daob 1 khususnya, namun untuk titik dari perlintasannya ini memang berganti-ganti seperti itu. Jadi kita utamakan perlintasan-perlintasan yang memang itu sangat padat trafiknya, arus lalu lintasnya, kemudian juga mungkin rawan kecelakaan itu dalam konteks misalnya seperti ini berdekatan dengan pasar, banyak orang yang mungkin sering menyeberang dan lain-lain seperti itu. Untuk menekan angka kecelakaan dan korban, maka masyarakat diharapkan lebih disiplin berlalu lintas, menyadari dan memahami fungsi pintu perlintasan. Putri Permatasari, Jakarta melaporkan. Bagi Anda yang ingin berlibur Natal dan Tahun Baru, kini PT KAI telah merilis tiket hingga akhir Desember 2020. Tiket tersebut dapat dibeli melalui website resmi PT KAI atau kanal pembelian resmi lainnya. PT Kereta Api Indonesia telah membuka tiket kereta api jarak jauh untuk libur panjang Tahun Baru dan Natal. Dalam masa pandemi saat ini, tiket kereta api hanya dapat dipesan melalui sistem online di situs PT KAI Akses, situs KAI ID, serta kanal penjualan resmi lainnya. Beginilah kondisi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meski tiket kereta api jarak jauh sudah dirilis, namun saat ini tidak padat pengunjung. Dapat dipastikan bahwa saat ini masih belum menjadi puncak liburan akhir tahun. Perjalanan kereta api jarak jauh dari area Daob 1 Jakarta untuk tiket KA sudah dapat dilakukan pemesanan sejak awal Desember. Jadi untuk keberangkatan KA sampai dengan 31 Desember, masyarakat pengguna jasa sudah dapat mulai melakukan pemesanan sejak saat ini. Adapun keberangkatan KA secara total pada Desember 2020 ini terdapat sampai dengan 43 keberangkatan KA dari area Daob 1 Jakarta. Bagi penumpang kereta api jarak jauh, diharuskan dalam kondisi sehat. Suhu badan tidak boleh lebih dari 30 derajat Celcius dan dihimbau memakai pakaian lengan panjang atau jaket. Selain itu, pelanggan wajib menunjukkan surat keterangan sehat dan bebas dari COVID atau rapid test. Indriana Putri melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kali ini kita akan memasuki talk show bersama Nabila Basma selaku reporter kami yang akan mewawancarai CEO dari Sunyi Cafe. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Sunyi House of Coffee and Hope. Dan kali ini saya akan menghadirkan mini talk show seputar Sunyi House yang dikenal sebagai kafe ramah difabel. Dan memang juga diperuntukkan sebagai wadah untuk menyetarakan para difabel, khususnya teman tuli. Halo Kak Mas, halo. Sebelumnya apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Aku mau tanya seputar kafe Sunyi House of Coffee and Hope ini. Alasan membangun kafe ini tuh apa sih Kak, dan kenapa dinamakan itu? Alasan membangun kafe ini sebetulnya konsepnya sendiri dari kita berlima founder-founder itu yang emang punya punya awareness lah sama isu teman-teman disabilitas. Tapi ya kita emang berpikir gimana kita bisa membantunya walaupun mulai dari hal kecil aja gitu, dan ternyata
founder kita yang namanya Mario itu emang yang paling aware lah sama isu teman-teman disabilitas, dan kebetulan waktu itu dia ngebawa isunya diskusi dengan saya yang lagi emang hobi dan mendalami kopi lah kayak gitu. Kemudian kayaknya emang seru nih kalau kita ngebantu teman-teman disabilitas itu lewat kopi dulu kayak gitu. Jadi kendaraan dan panggung pertamanya tuh kopi gitu. Mereka serving sebagai barista, dan yang emang main isunya sebetulnya core problemnya adalah emang mereka itu dipandang sebelah mata kalau dalam hal pekerjaan gitu, lapangan pekerjaan. Jadi nggak banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk mereka, dan kayaknya kopi itu bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita ngelihatnya kayak gitu. Dan Sunyi sendiri kita ambil namanya karena kita nge-hire-nya itu kebanyakan dari teman-teman tuli. Jadi kata sunyi itu maksudnya sunyi dari intimidasi, sunyi dari diskriminasi, sunyi dari perbedaan kayak gitu, semuanya setara kayak gitu sih. Jadi dimulainya memang dari ketertarikan di kopinya juga. Betul, jadi ada dua, yang satu si Mario itu yang ngebawa isu disabilitasnya, saya yang ngebawa dari sisi kopinya gitu, dan itu digabungin jadilah Sunyi kayak gitu. Udah berapa tahun Kak? Kita 1,5 tahun ya kalau nggak salah, April 2019 kita launching. Jadi maksudnya termasuk baru juga ya? Termasuk baru, betul. Nah untuk kafe ini ada berapa cabang sih Kak, dari mana? Kita rencananya akan buka tanggal 4 Desember di Kota Tua tuh. Jadi ini yang pertama, Kota Tua yang kedua, terus nanti ada juga di Bekasi kayak gitu. Awal tahun depan insya Allah. Nah untuk teman disabilitas ini sampai saat ini ada berapa karyawan sih Kak? Kita sekarang bertujuh, semua dari teman-teman tuli. Mungkin ini FYI juga bahwa dari komunitas tunarungu itu lebih suka dipanggil teman-teman tuli daripada tunarungu kayak gitu. Karena mereka merasa lebih bangga terhadap identitas mereka bangga dengan bahasa isyarat mereka. Kalau tuna itu konotasinya sakit buat mereka gitu. Bahwa mereka tuh nggak sakit, mereka bangga dengan bahasa isyaratnya. Sekarang kita ada 7 orang semuanya dari teman-teman tuli. Walaupun dulu ada yang tunadaksa itu fisik, dia sebelah kirinya tidak bisa digunakan, jadi cuma bisa menggunakan sebelah kanannya. Terus ada juga dulu cerebral palsy, karyawan kita juga gitu. Tapi sekarang saat ini sih 7 orang semuanya dari teman-teman tuli. Nah itu direkrutnya dari mana Kak? Direkrutnya itu kita lewat personal approach. Kalau yang pertama ya, gelombang pertama itu kita personal approach sama lewat website. Tapi kalau sekarang sih kita udah umumin aja di Instagram, di Facebook kita bahwa ada kita lagi nyari karyawan barista untuk spesifikasinya umur segini. Biasanya nanti langsung banyak yang apply kayak gitu. Oke, berarti dari karyawannya itu memang untuk barista aja dari kopi gitu. Oh iya, kalau kita misalkan Kakak sendiri punya bisnis di bidang apa lagi Kak selain ini? Untuk bisnis teman apa? Di sini aja, karena Sunyi itu kan gini, nggak cuma kopi doang, tapi kita tuh ada event-event, kita bikin event-event. Misalnya ada perusahaan-perusahaan mau CSR ke kita, mau CSR dengan menggait teman-teman disabilitas, datangnya ke kita. Misalnya kayak kita ngerjain sama Tropicana Slim, itu bikin web series, itu kan dengan kita juga. Jadi kita nge-hire teman-teman disabilitas yang mau acting nih siapa kayak gitu. Terus sama Grab dulu kita bikin kelas bahasa isyarat. Di sini pembukaannya ada performance, kita cari komunitas disabilitas yang bisa perform, siapa yang mau perform nih kayak gitu. Jadi mereka kita menggait banyak komunitas. Ada juga yang dari Bandung itu cerebral palsy itu keterbatasan syaraf. Itu dia di sini kita bikin event, dia ngajar memahat, ngajarin kita ngebatik, ngajarin kita bikin kerajinan kulit kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma di kopi, tapi kita juga ada event-event atau project-project yang di luar kopi kayak gitu. Dan semuanya itu kita selalu menggait teman-teman disabilitas. Bahkan kalau misalnya nanti sore datang ke sini itu tukang parkirnya itu dari teman-teman tuli juga, desainer kita dari teman-teman tuli juga kayak gitu. Jadi kalau untuk bukan prospek kerja ya, untuk membuka lapangan pekerjaan itu emang terbuka untuk umum? Enggak, untuk teman-teman disabilitas saja.
kita karena konsepnya kan itu, kita mau meningkatkan employment rate teman-teman disabilitas. Makanya kita tidak menerima yang dari non disabilitas, tapi hanya yang dari teman-teman disabilitas kayak gitu. Nah, untuk pemesanan di kafe ini sendiri Kak, harus pakai bahasa isyarat atau bagaimana? Betul, kita mengencourage customer untuk belajar bahasa isyarat, jadi kita pakai poster sedikit gitu untuk cara pemesanannya. Yang pertama, saya mau pesan, terus tinggal tunjuk menunya. Iya, kayak gitu. Nah, boleh nggak sih Kak kita ngobrol untuk teman-teman ini? Boleh. Nah, kalau apa yang Kakak harapkan dengan membangun kafe ini dan merekrut teman-teman ini? Harapannya sih kita membuka perspektif baru ya terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut teman-teman disabilitas. Kita tuh pengen nunjukin dengan mereka bekerja di Suni tuh bahwa mereka tuh bisa profesional juga, mereka tuh bisa siap kerja juga, dan mereka tuh suatu individu yang disiplin juga kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun nggak usah takut untuk merekrut mereka kayak gitu, karena mereka itu masih butuh bantuan tangan kita lah kayak gitu. Makanya dimulai dari Sunyi dulu, menunjukkan bahwa mereka itu bisa siap kerja, biar perusahaan-perusahaan lain juga nggak takut untuk merekrut mereka kayak gitu. Tapi untuk kayak perekrutan itu ada ketentuan umur berapa atau bagaimana? Ya, kalau umur sih kita ya ada ketentuan dan kita lebih prefer yang belum menikah seperti itu. Tapi kalau pengalaman kita nggak ada di requirement kita, karena emang mereka kan pengalaman kerjanya emang kita tahu minim banget. Jadi kita nggak expect yang experience banget, tapi tetap kita training, tetap kita kasih development program, kita kasih disciplinary program kayak gitu. Jadi pengalaman kerjanya nanti cukup bagus juga ketika keluar dari sini kayak gitu. Kalau sekarang Kak disangkutkan dengan pandemi, untuk omset selama pandemi ini bagaimana Kak? Oh, turun pasti. Selesai. Sempat tutup juga nggak? Nggak, kita nggak sempet tutup, dan kita juga menghindari nge-layoff ya. Jadi kita nggak ada layoff karyawan, kita tetap nge-keep mereka full timnya. Cuman kita beri penjelasan aja bahwa nih kalau operational cost-nya terlalu tinggi kita nggak bisa nih, jadi kita menyesuaikan opening hour kita jadi lebih sedikit, jadi 8 jam aja, dan shiftnya jadi 1 orang aja per hari, tapi kita tetap masih bisa ngegaji mereka kayak gitu. Dan kita emang udah nggak ada target sales lagi waktu itu di pandemi, tapi cuma target salesnya adalah total gaji mereka aja, kita harus achieve target itu kayak gitu. Dan untungnya sih yang gelombang 2 kemarin, PSBB yang kedua itu kita cukup bounce back, karena kita ada cukup viral juga waktu itu bikin video sama temen kita dari Traveloka, sempat viral yang dipost sama USS Fit, dipost sama Aurece dan lain-lain. Jadi cukup senang juga sih kemarin pandemi kedua itu. Untuk sering nggak sih Kak banyak kan tadi kayak sempat masuk iklan juga dan e-commerce yang lainnya. Kalau untuk yang datang ke sini untuk seperti ini talk show gitu juga banyak nggak Kak? Banyak media banyak banget kayak Kompas TV, Kompas Online, CNN, Net TV, Trans 7, banyak banget kok yang kesini sih. Liputan itu banyak banget. Kalau untuk kedepannya Kak, selain kayak membangun coffee shop di beberapa cabang lagi dan komunitas-komunitas itu, apa lagi sih Kak? Kita targetnya ada bikin produk di luar kopi nanti berupa hand body wash, hand soap. Jadi kita mau bikin sabun batang dan sabun cair, dan itu semua diproduksi oleh teman-teman tunanetra. Rencananya sih awal tahun depan itu akan launching kayak gitu. Terima kasih Kak, sebelumnya boleh ajarin bahasa isyarat. Terima kasih. Oh boleh, terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Ke kamera Kak. Oh, terima kasih. Thrifting saat ini sedang banyak digandrungi oleh para remaja. Selain harganya murah, thrifting juga mampu membuat para fashionable tampil dengan stylish dan juga trendy.
Di era milenial ini, cara berpakaian pun semakin beragam, mulai dari vintage look, streetwear look, hingga oversize. Kini para milenial membeli pakaian bekas bukan karena latar belakang finansial, melainkan karena sejarah di balik pakaian-pakaian tersebut dan juga mengikuti tren yang ada. Dan memang pakaian tersebut tidak diproduksi atau tidak ada di Indonesia. Kebanyakan sih dari Korea, Jepang, kebanyakan dari situ. Nah, menurut Mas ini kenapa sih pakaian bekas ini masih berdiri sampai sekarang? Karena terlihat dari bagusnya, terus yang bermerek itu murah. Bermerek tapi murah dan kualitasnya juga masih bagus-bagus. Sebenarnya sih dua-duanya ya, karena kan kalau tren itu ngikut dari zamannya aja, datangnya kayak gimana gitu. Terus murah juga iya, itu jadi nilai plus. Di Pasar Senen ini, terdata ada 3.000 pedagang yang berjualan pakaian bekas. Harganya pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu tergantung merek yang ditawarkan. Nabila Basma melaporkan dari Jakarta. Kabar gembira bagi Anda pelaku usaha industri. Kali ini Creo Creative Lot hadir di kota Tangerang yang akan menampung usaha kreatif kalian dan juga memiliki tempat nongkrong yang sedang viral di kota Tangerang. Bagi anak muda yang tinggal di kawasan Tangerang dan sekitarnya, sekarang punya tempat nongkrong baru yang kece dan asik, yakni Creo Creative Lot. Di Creo Creative Lot ini terdapat sejumlah distro dari lokal brand ternama di Indonesia loh. Selain itu, ada pula Pujasera yang menjual berbagai makanan, kopi, dan minuman nikmat lainnya. Alasannya kebetulan kita ini ada di bawah naungan BUMN, dikelola oleh Pruri Properti, yang di atasnya itu adalah Perum Pruri, anak usahanya Pruri Properti namanya, dan kita ini ada di dalam Pruri Properti, mempunyai visi misi untuk membangun UMKM Indonesia yang emang fungsinya itu untuk memajukan industri kreatif dan produk-produk lokal dari Indonesia. Untuk masuk area Creo Creative Lot, kamu wajib mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker tentunya. Untuk kamu yang ingin berkunjung ke Creo Creative Lot, tempat ini dibuka setiap hari dari mulai pukul 12 siang hingga jam 10 malam. Gimana, menarik bukan? Juni Kartika Dewi, Tangerang melaporkan. Siapa yang tidak tahu Puncak Bogor yang merupakan tempat destinasi wisata yang penuh dengan kebun teh. Namun tahukah Anda bahwa ada sebuah telaga yang menjadi pusat titik nol dari Sungai Ciliwung? Suasana sejuk dan pemandangan yang indah menjadi daya tarik yang dimiliki kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyak objek wisata di Puncak yang menawarkan pemandangan alam yang menenangkan. Telaga Saat salah satunya. Telaga ini baru ramai diperbincangkan warganet baru-baru ini dan kerap menjadi viral di media sosial. Berjarak sekitar 1 km dari Jalan Raya Puncak, telaga seluas 5 hektar ini merupakan hulu dari Sungai Ciliwung. Selain pemandangan dari telaga, terdapat sejumlah gazebo yang bisa dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai serta berfoto. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah dari hamparan kebun teh yang diapit Gunung Kencana dan Gunung Gede Pangrango dengan kabut di puncaknya. Untuk bisa berkunjung ke Telaga Saat, Anda hanya perlu mengkocek kantong 10.000 saja per orang. Murah bukan? Yuk main ke Telaga Saat. Anissa, Bogor, melaporkan. Bagi Anda para penikmat kopi, kini Kopi Harum Manis hadir di Ciledug, Kota Tangerang. Selain tempat nongkrong yang asik, Kopi Harum Manis juga memiliki cita rasa yang khas dan biji kopi yang diproduksi sendiri. Bagi Anda para penikmat kopi, sebuah kedai di Ciledug Tangerang menawarkan konsep yang berbeda. Selain menawarkan biji-biji kopi yang spesial, di kedai ini juga merosting sendiri biji-biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Mau tahu bagaimana Kopi Harum Manis? Yuk ikut saya. Ya pemirsa, apakah Anda termasuk penikmat kopi? Bagi Anda penikmat kopi, menikmati kopi tidak harus di kafe atau tempat mewah. Seperti tempat yang saya datangi saat ini, penyeruput kopi bisa dilakukan di warung pinggir jalan. Di kedai Kopi Harum Manis ini, kita bisa melihat bagaimana proses merosting kopi.
Oh, kalau kami memiliki 6 cabang. Kami memiliki 6 cabang semenjak pandemi. Alhamdulillah hanya tutup 3 cabang. Jadi 3 cabangnya lagi tetap jalan. Itu yang buka di daerah mana aja? Yang buka di daerah Puri Beta, Graha di sini, sama Ciledug. Bagi Anda anak muda, tempat ini cocok untuk bersantai pada saat bosan akibat aktivitas di rumah saja. Soal harga, Anda jangan khawatir, karena harganya mulai dari 10 sampai 30 ribu rupiah. Dan di kedai Harum Manis ini buka mulai pukul 6 pagi hingga 3 pagi. Ranti Merliana melaporkan dari Tangerang. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Fiska Wulandari dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.